Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Wicaksono dari kelas 2004D dengan NIM akhir 256. Saya akan menjelaskan materi menganalisis peran persepsi dalam keputusan organisasi. Materi pertama yaitu menguatkan proses persepsi. Persepsi adalah kognitif di mana individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi untuk membentuk pemahaman tentang lingkungan. Secara rinci, proses persepsi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap penerimaan stimulus atau yaitu input. Stimulus berasal dari lingkungan seperti yang pertama perilaku rekan kerja, yang kedua cara atasan berbicara, yang ketiga ekspresi wajah, yang dan yang terakhir yaitu laporan kinerja. Jadi stimulus ini diterima melalui panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu seleksi atau perhatian selektif. Individu hanya memilih informasi tertentu berdasarkan yang pertama kepentingan pribadi, yang kedua permintaan, yang ketiga pengalaman masa lalu, yang keempat harapan, yang kelima emosi saat itu. Contohnya yaitu manajer yang sedang fokus pada disiplin akan lebih peka terhadap keterlambatan karyawan. Yang ketiga, organisasi informasi. Informasi yang dipilih kemudian diorganisasikan agar bermakna. Manusia cenderung yang pertama mengelompokkan, yang kedua membuat pola, yang ketiga menyederhanakan informasi kompleks. Prinsip ini dikenal dalam psikologi Gestalt. Yang keempat, interpretasi. Pada tahap ini, individu memberi makna pada informasi. Interpretasi dipengaruhi oleh satu, nilai dan kepercayaan, dua, latar belakang budaya, yang ketiga, pengalaman kerja, yang keempat, sikap terhadap individu tertentu. Contohnya, yaitu karyawan yang sering bertanya dapat melakukan transaksi. Yang kelima, respon atau penilaian hasil penafsiran akan mempengaruhi yang pertama sikap, yang kedua tindakan, yang ketiga keputusan manajerial. Misalnya, atasan yang menganggap karyawan tidak loyal mungkin tidak memberikan promosi. Selanjutnya, mengidentifikasi bias dalam keputusan. Jenis-jenis bias yang pertama yaitu efek halo. Efek halo yaitu menilai keseluruhan individu hanya berdasarkan satu karakteristik. Yang kedua yaitu efek klakson. Efek klakson kebalikannya dari efek halo tadi. Satu kekurangan membuat keseluruhan dinilai buruk. Yang ketiga yaitu konfirmasi bias. Mencari konfirmasi yang mendukung keyakinan awal dan mengabaikan yang bertentangan. Yang keempat yaitu bias jangkar. Bias jangkar ini terlalu bergantung pada informasi pertama. Yang kelima, stereotyping. Menilai berdasarkan kategori sosial seperti usia, gender, atau asal daerah. Yang keenam yaitu bias kepercayaan diri berlebihan. Bias ini kalau terlalu percaya diri sehingga mengabaikan resikonya. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus bias persepsi. Yaitu dugaan praktik kontrol pasar dan perjanjian eksklusif di PT Tirta Investama Aqua. Salah satu keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menunjukkan bahwa PT Tirta Investama atau Aqua bersama distributor menjalin perjanjian eksklusif
pada outlet tertentu, sehingga pengedar terhambat menjual merek lain seperti Le Mineral. Tindakan ini dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha dan berpotensi menghambat persaingan pasar yang sehat. Analisis bias persepsi dalam kasus ini yaitu yang pertama bias kepentingan perusahaan atau bias bisnis. Persepsi pihak manajemen terhadap strategi dominasi pasar dapat menjadi bias jika terlalu fokus melindungi pangsa pasar tanpa mempertimbangkan aspek persaingan sehat atau regulasi. Yang kedua, konfirmasi bias dalam evaluasi resiko. Manajemen mungkin terlalu menekankan bahwa kontrol pasar diperlukan tanpa mencari bukti bahwa tindakan tersebut dapat dianggap anti persaingan. Selanjutnya yaitu strategi pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses memilih tindakan yang tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, keadilan, hak individu, dan dampaknya terhadap pihak lain. Agar keputusan yang lebih adil dan profesional, organisasi dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, menggunakan standar kinerja dan kriteria objektif. Yang kedua, sistem penilaian ganda. Yang ketiga, rekrutmen Buddha. Yang keempat, pelatihan kesadaran bias atau pelatihan bias dalam bawah sadar. Yang terakhir yaitu yang kelima, refleksi etis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada materi hari ini ya adalah persepsi manusia sangat kompleks dan mudah dipengaruhi bias yang dapat mempengaruhi keputusan penting dalam organisasi. Contoh dari Aqua menunjukkan bahwa bias dalam pengambilan keputusan bisnis dapat berdampak pada hukum, finansial, dan reputasinya. Dengan menerapkan strategi pengambilan keputusan yang etis, objektif, dan transparan, dan berwawasan jangka panjang, organisasi dapat melakukan yang pertama yaitu mengurangi persepsi bias, mengambil keputusan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dari karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keinginan organisasi secara menyeluruh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.